Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخوتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا ورحمني ورحمكم. Melanjutkan bahasan yaitu kitab Ushulul Iman, dan pada pasal Al-Iman bir Rusul, beriman kepada para rasul, dan dalam pembahasan yang pertama yaitu hukum beriman kepada para rasul yang telah kita sebutkan terdahulu bahwa hukum beriman kepada para rasul adalah wajib dan ia adalah salah satu rukun iman yang 6, dan telah tersebut yang lalu dalil-dalil dari kitabullah mengenai perintah untuk beriman kepada para rasul, dan berikut ini insyaallah yaitu dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beriman kepada para rasul adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6, dan telah ditunjukkan dalam hadisnya Jibril yang terdahulu, yang di situ nasnya telah dengan jelas tertulis antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, dan kepada para rasul, yaitu rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah utus. Wal iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar. Di dalam hadis Jibril tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Jibril alaihissalam mengenai apa itu iman, dan Nabi mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka di dalam jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan termasuk iman adalah beriman kepada para rasul, di samping beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya yang wajib diimani dan diwujudkan oleh setiap muslim dan diyakininya. Dan di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat tahajud ketika qiyamul lail, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin antal haqq wa wa'dukal haqq wa qaulukal haqq wa liqaukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wal nabiyyuna haqqun was sa'atu haqq. Ya Allah, hanya milik-Mu lah segala puji. Engkaulah yang menerangi langit dan bumi. Hanya milik-Mu segala puji, Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi. Hanya milik-Mu lah segala puji, Engkaulah Tuhan pencipta, pengatur, penguasa langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Engkaulah zat yang maha hak, yang janji-Mu juga hak, yang firman-Mu juga hak, dan perjumpaan dengan-Mu adalah hak. Surga adalah hak, neraka adalah hak, para nabi adalah hak, dan hari kiamat juga adalah hak. Maka persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wan nabiyyuna hak, bahwa para nabi mereka semua adalah hak, artinya benar-benar ada. Ini termasuk yang disebutkan di dalam pokok-pokok keimanan yang agung, yang termasuk seperti keimanan kepada Allah, beriman terhadap adanya neraka, surga, beriman terhadap akan terjadinya kiamat, dan
apa yang dimohonkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di awal doanya. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya pentingnya beriman kepada para rasul dan para nabi, dan beriman kepada para rasul dan para nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takarrara wujubul iman bir rasul wa annahu min a'zami da'aimi hadzal din wa min akbari khisalil iman. Maka telah nyata di sini dengan tegas wajibnya beriman kepada para rasul, dan bahwa beriman kepada para rasul termasuk sendi-sendi rukun agama yang paling agung dan sifat-sifat keimanan yang paling besar. Dan barang siapa yang mendustakan para rasul atau seorang saja dari para rasul, maka sungguhnya dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung dengan kufran sharihan, dengan kekufuran yang nyata, bijuhdihi hadzal ruknil azim, yakni dengan pengingkarannya terhadap rukun yang agung ini, min arkanil iman, dari rukun-rukun iman yang ada. Dalil dari hadis Nabi di atas itu sudah tegas jelas dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Yang ini menjadi dalil bahwa beriman kepada para rasul adalah wajib, dan ia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Kemudian memasuki pada sub pembahasan, yaitu samaratul iman bir rusul, buah beriman kepada para rasul. Ketika keimanan seorang kepada para rasul itu benar-benar telah tertanam tanpa ada satu keraguan dan telah terwujud di dalam dirinya, maka dia akan menyisakan yaitu bekas-bekas yang indah dan baik dan buah yang ranum matang pada diri hamba mukmin. Yang perlu kita tegaskan adalah bagaimana seorang beriman kepada para nabi dan rasul, yaitu meyakini dengan sepenuhnya bahwa segala apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah hak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bagi seorang ia sedikit pun merasa ragu akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hal ini yang paling pokok di dalam mengimani para rasul, yaitu tidak ada keraguan tentang kebenaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama, dan juga para rasul lainnya, dengan ketetapan bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul terdahulu yang disampaikan kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang wajib diimani oleh semua hamba Allah. Dan kita juga meyakini dengan mengimani dengan sepenuh hati bahwa para rasul dan para nabi terdahulu sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ia wajib mengimani apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para nabi seluruhnya. Karena mereka para nabi tidak menyampaikan selain dari Allah. Dan terutama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi pamungkas, nabi penutup bagi seluruh nabi dan rasul. Maka tidak boleh seorang pun meragukan sesuatu yang disampaikan Nabi, hingga lebih mengutamakan perkataan manusia dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semulia apapun seseorang, sehebat apapun dan setinggi apapun derajatnya dan keilmuannya, maka dia tidak sebanding apapun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia mereka mendapatkan ilmu dari sama manusia lainnya yang juga bisa salah dan bisa tergelincir. Tetapi yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Allah lah yang memberikannya, yang menurunkannya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menerima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang Al-Amin, Ar-Ruhul Amin,
yaitu roh yang terpercaya, yang maknanya tidak pernah malaikat Jibril menyembunyikan sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula malaikat Jibril alaihissalam menambahkan sedikit pun apa yang tidak diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin, manusia yang paling jujur dan terpercaya, juga tidak mengatakan sesuatu pun selain apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengherankan bila seseorang ia masih mengambil perkataan selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengutamakan perkataan manusia serta mengabaikan Nabi, atau dengan berasumsi bahwa orang ini, manusia ini, ia tidaklah mengatakan yang selain tidak dikatakan Nabi. Maknanya hanya bahwa orang yang diikuti yang sama kali yang mengatakan dari Nabi. Jika mereka mengatakan dia memahami apa yang dimaksud. Allah sudah mengatakan diri lebih tahu dari Nabi, yakni yang tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam akidah. Maka sesungguhnya beriman kepada para nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu harus mengimani dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan dan harus mengutamakan apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar, secara sahih dan dari semua perkataan manusia manapun. Dan di antara buah beriman kepada para rasul yaitu yang pertama al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayati bi khalqi haitsu arsala ilaihim ulaika ar-rusulal kirama lil hidayati wal irsyad. Yakni dengan kita beriman kepada Nabi kita akan tahu luas dan besarnya rahmat Allah taala, besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan makhluknya. Karena Allah utus mereka para rasul yang mulia kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah dalam rangka memberikan petunjuk dan mengajarkan kebenaran. Maka kalau kita mengetahui betapa Allah sampai mengutus rasul-rasulnya di setiap umat dan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan petunjuk, mengajarkan kebenaran, maka sungguh ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah tabaraka wa taala dan perhatian Allah. Allah tidak sekedar menciptakan manusia kemudian membiarkan manusia sia-sia tanpa ada perintah dan larangan dan tanpa ada bimbingan dan petunjuk. Maka perintah dan larangan adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka selalu berada di atas jalan yang benar dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah untuk meraih kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, beriman kepada para rasul itu akan melahirkan dampak syukrullah ala hadhihi ni'mah al-kubra, yaitu setelah mengetahui dan merasakan rahmat Allah, maka dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Kenikmatan yang agung yang terbesar bukanlah kenikmatan material, tetapi kenikmatan iman dan Islam. Ketika kita dibimbing untuk beriman kepada kitabullah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan beriman kepada rukun iman seluruhnya, maka ini adalah kenikmatan yang terbesar ketika kita dibimbing oleh Allah untuk beriman kepadanya. Yang ketiga, mahabbatur rusuli wa tawqiruhum wa sana'u alaihim bima yaliqu bihim li'annahum rusulullah ta'ala wa khalasatu 'abidih wa lima qamu bihi min tablighi risalatillahi li khalqihi wa kamali nus'ihim li aqwamihim wa sabrihim ala adahum. Yang ketiga adalah mencintai para rasul. Orang yang mengetahui, yang beriman kepada para rasul dan bahwa mereka tidak menyampaikan kepada umat selain apa yang diterima dari Allah. Dan kita mengetahui bahwa para rasul adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah
untuk tugas yang agung dan mulia, dan betapa mereka menjalani kehidupan dengan penuh perjuangan hanya untuk menyampaikan yang hak dari Allah dan tidak memberikan keuntungan secara pribadi, secara material, secara duniawi. Mereka tidak dibayar oleh umatnya. Mereka menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghadapi berbagai pertentangan dan tantangan dan permusuhan. Bahkan sampai di antara para nabi ada yang dibunuh, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya oleh kaumnya, dan juga yang lainnya dari nabi-nabi Bani Yahud, Bani Israel. Dan mereka tetap menunaikan, dan mereka adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Maka sepatutnya orang-orang yang beriman bahwa para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba yang dicintai Allah, maka kita patut mencintai mereka karena kecintaan Allah kepada mereka, dan karena perintah Allah kepada kita untuk mencintai mereka, dan karena perjuangan mereka, pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membimbing umat manusia untuk meniti jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka kecintaan kepada para rasul itu akan tumbuh pada diri orang yang beriman pada rasul. Di samping mereka akan memuliakannya, menghormatinya, dan memujinya, menyebut dengan sebutan-sebutan yang baik, yang sesuai dengan kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka. Karena mereka adalah utusan-utusan Allah dan manusia-manusia pilihan Allah. Karena mereka menunaikan amanah yang agung, menyampaikan risalah Allah kepada makhluk. Tanpa mereka kita tidak akan mengenal yang hak, tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Bahkan kita tidak akan mengenal perintah dan larangan yang hak dan yang batil. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan nasihat secara tulus dan nasihat-nasihat yang sempurna untuk kaum mereka, dan juga mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersabar di dalam menghadapi gangguan dan ujian. Kemudian pembahasan kedua di dalam beriman kepada para rasul, yaitu definisi nabi dan rasul serta perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi, kata nabi secara bahasa, mushtaqun minan naba, itu diambil dari asal kata an-naba, yaitu berita. Wa huwa al-khabar, naba itu berita yang memberi faedah yang besar, memberi manfaat yang besar. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 1 dan ayat 2. Allah berfirman, "Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim." Tentang apakah mereka saling bertanya, yakni saling mempertanyakan. Mereka saling mempertanyakan tentang An-Naba'ul 'Adzim, berita yang agung. Ini satu. Dan kata An-Nabi, dinamakan Nabi itu sebagai Nabi karena dia adalah mukhbarun minallah, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiru 'anillah, dan Nabi adalah yang juga menyampaikan berita dari Allah. Sehingga kata nabiyun itu mengandung makna yang diberi berita dan yang menyampaikan berita. Ini termasuk sifat musyabbah. Sifat musyabbah ala wazni fa'il. Yang fa'il itu kadang memiliki makna ganda, sebagai fa'il dan sebagai maf'ul. Di sini sebagai maf'ul mukhbar, yaitu yang menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai fa'il yaitu mukhbir, yang menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan an-nabi, kata-kata an-nabi mushtaqqah minan nabawah, yaitu berasal dari kata an-nabawah. An-nabawah itu artinya adalah asy-syai'ul murtafi', sesuatu yang tinggi, seperti disebutkan oleh Ibnu Asir di dalam kitabnya An-Nihayah, dan juga terdapat di dalam Lisanul Arab. Itu makna an-nabawah yang berarti asy-syai'ul murtafi'. Sehingga Nabi dikatakan Nabi mengikuti makna ini
karena kedudukannya yang tinggi di atas seluruh manusia. Dari seluruh kaumnya, dari seluruh manusia, maka Nabi adalah manusia termulia di antara seluruh kaumnya. Maka mengherankan sekali kalau ada orang sufi yang mengatakan bahwa orang waliullah itu derajatnya lebih mulia dari 1000 nabi. Mereka memisahkan seolah-olah para nabi mereka bukan waliullah. Bahkan justru sebaliknya, para nabi itu semuanya adalah waliullah. Sedangkan wali-wali yang lainnya, maka mereka kadarnya berada di bawah kadar kewalian para nabi dan para rasul. Karena para wali mereka adalah pengikut para nabi, para wali yang benar. Tapi sekarang ini banyak penyebutan wali yang disematkan julukan gelar ini kepada orang-orang yang tidak patut menerima gelar wali. Karena wali yang mengetahui hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wali itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah yaitu mereka yang alladzina kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni yang beriman dan bertakwa. Setiap mukmin yang bertakwa maka dia adalah waliullah. Hanya saja tingkatan seseorang antara satu dengan yang lain dalam derajat kewalian yaitu diukur dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang bertakwa, maka semakin tinggi derajat kewaliannya. Karena Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan manusia yang paling bertakwa adalah para nabi dan para rasul. Karena juga mereka memiliki kedudukan yang tinggi di atas seluruh manusia. Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 57, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan kami mengangkatnya, yakni Nabi Isa alaihissalam, kami mengangkatnya di kedudukan yang sangat, di tempat yang sangat tinggi. Ini pandangan kedua mengenai makna Nabi yang berasal dari kata nabawah, an-nabawah yang berarti yakni asy-syai'ul murtafi, sesuatu yang tinggi. Kemudian makna Rasul itu Nabi. Yang dohirnya yang lebih banyak kita dengar an-nabi yaitu yang memberi berita dan yang diberi berita dan menyampaikan berita. Kemudian ar-rasul secara bahasa ya diambil dari kata irsal. Irsal itu artinya at-tauji, yaitu pengarahan. Allah Ta'ala memberitakan tentang yaitu Ratu Balqis, Ratu Saba. Di dalam surat An-Naml ayat 35. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Ratu Saba, "Wa inni ursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun." Dan sungguhnya aku yaitu mengarahkan kepada mereka hadiah, yaitu aku mengutus kepada Nabi Sulaiman, mengantarkan kepada Nabi Sulaiman, yaitu mengutus utusan membawa hadiah. Fanadiratun bima yarji'ul mursalin, kita tunggu apa yang nanti akan dibawa oleh para utusan dari tempatnya Nabi Sulaiman. Ini maka dikatakan mursilatun yaitu yang mengirim. Kalau mursalun yang dikirim, yang diutus. Sehingga al-irsal itu adalah pengiriman atau pengarahan, yaitu mengirimkan sesuatu yang diarahkan ke tujuan tertentu, ke alamatnya. Sehingga surat menyurat itu juga bahasanya dalam bahasa Arab al-murasalah, yaitu surat menyurat. Waqad ikhtalafa ulama fi ta'rif kulli minan nabi war rasul fi syar'i ala aqwal arjahuha. Para ulama ketika mendefinisikan
nabi dan rasul secara syar'i, itu secara bahasa, secara syar'i, maka ada beberapa pendapat. Dan yang paling rajih dari banyaknya pendapat, yakni pertama, definisi nabi secara syar'i atau secara terminologi, yaitu huwa man auhallahu ilaihi bima yaf'aluhu wa ya'muruhu bil mu'minun, yaitu orang yang diberi wahyu oleh Allah bima yaf'aluhu, yaitu berkaitan dengan apa yang akan dikerjakannya, dan wa ya'muru bil mu'minin, dan beri wahyu yang untuk diperintahkan kepada orang-orang mukmin. Yakni, saya ulangi, orang yang diberi wahyu oleh Allah mengenai apa yang harus dikerjakannya dan apa yang harus diperintahkan, mengenai apa yang diperintahkan kepada orang-orang mukmin. Maknanya, para rasul, para nabi, yaitu orang yang menerima wahyu dan wajib menjalankan apa yang diwahyukan kepadanya dan menyampaikan kepada manusia apa yang diwahyukan, yaitu memerintahkan orang-orang mukmin untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian rasul, huwa man auhallahu ilaihi wa arsalahu ila man khalafa amrallah liyuballigha risalatallah. Kalau yang pertama itu, yakni nabi ini menerima wahyu dari Allah, kemudian memerintahkan orang-orang yang sudah beriman dengan wahyu dari Allah. Sedangkan rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dan diutus oleh Allah kepada kaum yang mereka menentang perintah Allah. Dan tujuan diutusnya rasul ini untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka ada perbedaan antara keduanya. Nabi adalah man nabba'ahu Allah bi amrihi wa nahyihi liyukhatibal mu'minin wa ya'muruhum bidzalik. Bahwa nabi adalah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, yakni diberikan berita oleh Allah dengan perintah dan larangannya, yaitu menerima perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada orang-orang mukmin. Kalau para nabi kepada orang-orang mukmin, serta memerintahkan orang-orang mukmin, yakni apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi, yakni untuk berbicara, menyampaikan kepada orang-orang mukmin dan memerintahkan mereka dengan wahyu yang diterimanya dari Allah. Wala yukhatibul kufar wala yursalu ilaihi. Para nabi tidak berbicara kepada orang kafir, tidak menyampaikan wahyu Allah kepada orang kafir. Wala yursalu ilaihi, dan tidak diutus kepada kaum yang kafir. Ini nabi. Karena yakni nabi ini hanya mereka menerima wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang sudah beriman. Yang sudah beriman. Yang telah beriman kepada para nabi dan rasul. Sehingga tidak ada kewajiban bagi para nabi menyampaikan kepada orang kafir. Dan mereka tidak diutus kepada kaum yang kafir. Mereka diutusnya kepada kaum yang sudah beriman. Seperti para nabi dari Bani Israel, setelah yakni Nabi Yakub atau Nabi Musa, maka nabi-nabi yang datang itu hanya mengajarkan apa yang datangnya dari Allah, yakni dari kitab suci Taurat, dan juga wahyu yang ditambahkan Allah untuk disampaikan kepada pengikut Nabi Musa yang sudah beriman, bukan kepada yang kafir. Ini pendapat yang dianggap paling rajih. Adapun Rasul, bahwa man ursila ilal kuffari wal mu'minin liyuballighahum risalatallah wa yad'uhum ila ibadah. Adapun Rasul adalah orang yang diutus kepada orang-orang kafir dan orang-orang mukmin untuk menyampaikan kepada mereka risalahnya Allah, wa yad'uhum, dan menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah. Ini Rasul. Jadi kalau Rasul itu diutus kepada orang kafir dan mukmin.
Artinya mereka yang sudah beriman dari orang-orang kafir tetap diajari oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau para nabi, mereka hanya diutus, mereka tidak diutus, tapi mereka menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada orang mukmin, bukan orang kafir. Walaysa min syartir rasul ayyatiya bi syari'atin jadidah, dan Rasul itu tidak dipersyaratkan untuk harus membawa syariat yang baru. Seperti para rasul di kalangan Bani Israel. Faqad kana Yusuf ala millati Ibrahim wa Daud wa Sulaiman kana ala syari'ati Taurat wa kulluhum rusul. Nabi Yusuf yang disampaikan kepada kaumnya dan umatnya adalah ajaran yang dimiliki, yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi mengikuti millah Ibrahim. Sedangkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, keduanya menyampaikan syariat Taurat, dan mereka semua para rasul, karena mereka mendakwai kaumnya Nabi Musa, yakni kaum yang beriman, yang sudah menerima wahyu kitab Taurat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 24, "Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula." Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat. Sungguh telah datang kepada kalian sebelum ini, yaitu Nabi Yusuf, yang membawa keterangan-keterangan, yakni keterangan-keterangan dari agamanya Nabi Ibrahim, dari syariatnya Nabi Ibrahim. Famaziltum fi syakkin mimma ja'akum bihi, dan kalian masih tetap meragukan mengenai apa yang dibawa oleh Yusuf alaihissalam kepada kalian. Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'di rasulah, sehingga ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, kalian katakan sekali-kali Allah tidak akan mengutus sesudah Yusuf seorang rasul pun. Nah, di sini Nabi Yusuf hanya membawa keterangan dan ajaran yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi Yusuf bukan membawa syariat baru, tetapi hanya meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim menyampaikan syariat yang belum diterima oleh kaumnya, yang kemudian dilanjutkan oleh anak keturunannya, yakni Nabi Ishak di kalangan Bani Israel. Yang artinya waktu itu belum ada Bani Israel, artinya di kalangan kaumnya Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak turunlah Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub itu anak keturunan itulah yang kemudian disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak-anak Israel. Israel itu adalah Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan agama yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang diajarkan kepada Nabi Ismail, itulah yang disampaikan kepada kaumnya, yaitu tanah bangsa Arab, sehingga sampai kepada Nabi SAW. Namun ketika Nabi diutus, umat manusia itu sudah berada di dalam kesesatan yang menyimpang, yang meninggalkan pokok-pokok prinsip-prinsip daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 163 dan 164. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, kepada para nabi yang sesudahnya, yakni yang sesudah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub,
dan kepada nabi-nabi dari anak keturunan Yakub, al-asbab, anak keturunan dari Nabi Yakub. Wa Isa, dan juga kepada Nabi Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Isa, kepada Ayyub, kepada Yunus, kepada Harun, kepada Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan Dawud yaitu kitab Az-Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Ada utusan-utusan rasul-rasul yang telah kami kisahkan kisah mereka, cerita mereka, telah kami ceritakan kisah mereka kepadamu sebelum ini. Dan juga ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kisah mereka kepadamu. Yakni nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Quran itu hanya sebagian kecil dari nabi dan rasul yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang hasan bahwa jumlah nabi jumlahnya 124.000 nabi. Sedangkan rasul itu hanya berjumlah 315 nabi. Ini hampir mirip dengan jumlah para sahabat Nabi menurut keterangan sebagian ulama. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu berjumlah sekitar 124.000. Dan yang Rasul itu jumlah mirip dengan tentara perang Badar dari kaum muslimin. 315 atau 314, yakni berdekatan. Ini untuk mudah mengingat. Dan ini menjadi isyarat, seolah isyarat bahwa mereka yang berjuang di dalam perang Badar diibaratkan seperti para rasul yang mereka mendapatkan tugas untuk mendakwahi manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya di ayat 164 lanjutannya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Maknanya di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasul-rasul yang diutus kepada umat manusia. Yang kalau tidak salah sekitar 20-an di sini. Kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi anak yakni Nabi Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, Dawud, kemudian Nabi Musa, dan kemudian anak keturunan dari Nabi Yakub yang itu tidak disebutkan namanya karena banyak. Yang ini semua menunjukkan bahwa keterangan dari sini jadikan dalil bahwa Nabi Yusuf alaihissalam hanya menyampaikan ajaran dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Daud serta Nabi Sulaiman mereka hanya menyampaikan syariatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Dan mereka semua adalah para rasul. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, dan anak keturunan Nabi Yakub yaitu Nabi Yusuf di dalamnya, yang termasuk tidak disebutkan secara langsung, tapi dia ada Nabi Yusuf, dan kemudian juga nabi-nabi yang lainnya. Maka mereka semua menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yutlaqu 'ala nabi annahu rasul. Kadang rebutan nabi dimaksudkan dia adalah rasul. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi pun, melainkan idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Apabila yakni ia berangan-angan, maka syaitan akan melontarkan ke dalam angan-angannya. Artinya tidak ada nabi yang dibisiki oleh syaitan, karena nabi hanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan mencoba menggoda para nabi dan para rasul. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari godaan dan gangguan syaitan.
Allah Azza wa Jalla di sini menyebutkan mengutus nabi dan rasul. Maka yang dimaksudkan mengutus nabi adalah rasul itu sendiri. Penjelasannya bahwa Allah Ta'ala apabila memerintahkan nabi bid'awatil mukminin untuk menyuruh orang-orang mukmin ila amrin kepada suatu perkara, satu perintah, maka nabi itu berarti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lakin hadal irsal muqayyad, akan tetapi perutusan ini sifatnya terikat, tertentu, bersyarat. Adapun perutusan al-irsal, perutusan secara mutlak umum, yaitu irsalur rusul ila amatil khalqi minal kuffar wal mu'minin, yaitu diutusnya para rasul kepada seluruh makhluk di kaumnya, yakni selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu kalangan orang-orang kafir maupun orang-orang beriman. Ini termasuk di antara makna dan pengertian daripada para rasul dan nabi, yaitu kalau nabi itu menerima wahyu tapi hanya diutus kepada orang mukmin dari umat nabi sebelumnya, sedangkan rasul maka dia diutus kepada orang kafir dan mukmin dari kaumnya, yaitu umumnya adalah mereka yang rasul-rasul ini diutus kepada mereka yang telah melenceng dari akidah yang benar, sehingga diutusnya rasul ini untuk mengembalikan mereka kepada akidah yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadza kita insyaallah nanti melanjutkan bahasan ketiga, yaitu bagaimana kita beriman kepada para rasul. Nah, ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan mendatang biidznillah taala. Hadza minni wal 'afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.